Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menjalani aktivitas hari ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat aplikasi sederhana menggunakan teknologi Android dengan menggunakan IDE Android Studio. Bagi yang belum mengetahui apa itu Android Studio merupakan sebuah IDE, yaitu Integrated Development Environment, yang di dalamnya menawarkan banyak sekali manfaat untuk kita mengembangkan aplikasi Android. Kenapa kita memakai IDE? Karena di IDE tersebut terdapat banyak fitur-fitur yang memudahkan kita dalam mengembangkan aplikasi Android, seperti salah satunya yaitu ada fitur debugging, kemudian compiling, kemudian ada text editor tentunya, yang dimana di dalam text editor tersebut terdapat banyak sekali ada banyak sekali manfaat yang bisa kita pakai, seperti ada IntelliSense, ada syntax highlighter, dan banyak sekali manfaat yang lainnya. Apakah dalam membuat aplikasi Android kita harus menggunakan Android Studio? Tentunya tidak. Kita bisa menggunakan aplikasi sederhana seperti Notepad, tapi di dalam Notepad kan tidak ada seperti compiling, tidak ada seperti testing yang ditawarkan oleh sebuah IDE. Jika kita menggunakan Notepad, kita akan mengcompile, merun program itu secara manual, dan itu sangat menyulitkan bagi kita. Otomatis lebih baik kita menggunakan IDE, salah satunya yaitu Android Studio. Oke, kita buka aplikasi Android Studio-nya. Kali ini saya menggunakan Android Studio versi Arctic Fox ya. Oke, kita setelah keluar Windows seperti ini, kita pilih New Project. Di dalam New Project ini, kita pilih Empty Activity, karena yang akan kita buat merupakan sebuah aplikasi sederhana. Kita perlu membuat sebuah activity yang kosong, yang simple saja nanti. Oke, kita pilih empty activity. Activity sebelum saya masuk ke activity, saya akan menjelaskan apa itu activity. Activity adalah sebuah komponen dalam Android Studio yang dapat kita analogikan seperti web page dalam sebuah teknologi web, di mana di activity ini akan kita pakai untuk membuat antarmuka. Oke, kita next. Setelah keluar window ini, kita buat nama dulu, nama aplikasi yang akan kita buat. Contohnya, karena pada tutorial ini kita akan membuat sebuah aplikasi dasar, yaitu bagaimana cara membuat isian tentang biodata, maka kita akan memberi nama aplikasi ini biodata. Kemudian di package name ini kita biarkan saja com.example.biodata. Save location adalah tempat di mana kita akan menyimpan project kita. Ini secara default di komputer saya disimpan di directory users, Undip Mac, Android Studio Project, dan di dalam subdirectory biodata. Untuk language, di Android Studio menawarkan dua bahasa pemrograman, yang pertama Java, yang kedua Kotlin. Perbedaan Java sama Kotlin itu sebenarnya sama-sama Java. Kotlin itu hanya menyederhanakan sintak dari Java.
Kotlin ini di-develop oleh JetBrains selaku pembuat IDE Android Studio ini. Tapi untuk awalan, untuk kita membuat aplikasi dasar di Android, kita menggunakan pemrograman Java dulu saja. Kita pilih Java, kemudian di minimum SDK-nya. SDK itu Source Development Kit. Jadi seperangkat API yang akan kita pakai untuk membuat aplikasi Android. Di Android Studio menawarkan banyak sekali API, mulai dari API yang paling jadul ini, Jelly Bean, di versi 4.1 sampai ke versi yang 12.0 di Android S. Tapi di Android Studio memberikan informasi bahwa device yang paling banyak dipakai itu ya adalah Android Lollipop di versi 5.0. Oke, karena versi Android ini yang paling banyak dipakai, kita akan pakai versi Android ini. Setelah kita klik finish. Oke, kita tunggu proses si Android Studio ini untuk menyiapkan project kita. Kita lihat di sini di monitor log sini sampai benar-benar selesai dulu, baru kita mulai coding. Baik, setelah semua proses yang ada di Android Studio sudah selesai semua, sebelum kita masuk coding, sebelum saya menjelaskan tentang coding, saya akan menjelaskan tentang tab pintu yang ada di Android Studio. Yang pertama, tab pintu project. Di dalamnya ada 3 direktori. Yang pertama, direktori manifest, kemudian ada direktori Java, dan direktori REST. Direktori manifest ini terdapat satu file Android manifest.xml yang digunakan untuk apa? Untuk deklarasi terhadap izin dari aplikasi Android kita. Izin itu untuk apa? Izin dari aplikasi Android kita untuk mengakses perangkat atau komponen yang ada di perangkat mobile kita. Contohnya aplikasi Android kita butuh koneksi ke GPS, terus membaca ke SMS, kemudian izin dikoneksi Bluetooth. Nah, izin-izin tersebut harus dideklarasikan di Android manifest ini. Karena di project kita kali ini tidak ada tentang izin tersebut, tidak menggunakan izin-izin tersebut, kita biarkan dulu secara default aplikasi manifest kita. Kemudian di folder Java terdapat tiga direktori yang kita perlu artikan, yaitu di direktori yang pertama ini. Di dalamnya ada satu file main activity. File main activity ini di-generate otomatis oleh Android Studio ketika kita membuat project tadi. Di dalam main activity ini merupakan sebuah kode Java. Ini terlihat ini main activity.java. Nanti file Java ini yang akan kita gunakan untuk logic dari aplikasi kita. Kemudian di direktori yang ketiga, di direktori REST. REST itu dari kata resources yang di dalamnya digunakan untuk apa? Untuk kita upload file-file aset kita seperti gambar atau video atau suara, kita upload di sini. Kemudian di tab pintu sebelahnya ada yaitu tab pintu coding kita nanti. Ada coding tentang Java, ada coding nanti kita di XML kita, tentang layout ini. Kemudian ya coding-coding yang lain lah. Kemudian tab yang di paling bawah ini ada
banyak sebenarnya, ada to do problem terminal. Ya, tab-tab ini digunakan untuk memonitor aplikasi kita ketika debugging, ketika compiling, ataupun log-log yang ada atau yang keluar ketika aplikasi kita berjalan. Seperti ini. Oke, kita mulai masuk di coding. Untuk awalan, kita langsung mulai buat layout dengan cara memilih file activity main XML ini. File main activity XML ini berada di folder res, layouts, activity main XML. Kita klik, kemudian di sini ada 3 pilihan, ada code, ada split, ada design. Kita pilih design dulu aja. Ya, di dalam desain ini adalah tab pintu yang akan kita pakai untuk mendesain antar muka dari aplikasi yang akan kita bangun. Di dalam tab pintu ini ada 3 bagian yang ada, yaitu 1 palette, 2 komponen tree, yang ketiga attributes. Palettes ini digunakan untuk apa? Di palettes ini terlihat menyediakan beberapa komponen-komponen yang bisa kita pakai di aplikasi kita. Contohnya ada button, ada text input, nanti ada label, kemudian ada di sini ada widget yang kita bisa pakai untuk menampilkan gambar, image view, atau kita menampilkan video, kalender, progress bar, seperti itu. Kemudian di komponen tree ini adalah tab pintu yang kita gunakan untuk melihat komponen-komponen apa saja yang sudah kita pakai dan susunannya seperti apa. Dari sini terlihat kita secara default di-generate oleh Android Studio, kita pakai komponen constraint layout, dan di dalam constraint layout ini terdapat satu file atau maaf, ada sebuah komponen yang namanya text view. Ini text view kita perbesar, ini hello world, ini sebuah text view. Kemudian di tab pintu attributes ini ibaratkan sebagai opsi-opsi atau CSS kalau di web page ya. Bagaimana sebuah komponen ini akan kita style, akan kita berstyle. Contohnya hello world ini kita butuh file, kita perbesar contohnya. Kita perbesar, kita cari option size, attribute size. Seperti ini, kita size-nya coba kita perbesar. Nah, ini akan terbesar. Jadi di tab window atribut ini merupakan opsi-opsi yang bisa kita pakai di setiap komponen yang kita pakai. Oke, kita mulai. Kita delete dulu yang ini, text view-nya kita delete saja. Kita mulai membuat ini text view baru. Nah, di text view baru ini kita kasih nama, kasih label, nama. Oke. Kemudian ID-nya, jangan lupa ini, karena ini tipenya text view, kita akronim aja, kita singkat aja, TV aja, TV nama. Kita refactor, keluar ini, kita enter tadi ya, di sini kita enter, kemudian kita refactor. Kemudian kita perbesar size tadi. Kita 20 saja.
sp. Oke, kita jadi. Ya, ini terlihat masih ada tanda pentung ini. Tanda pentungnya ini masih merah. Ini ada kesalahan, yaitu apa? Karena kita pakai constraint layout, berarti kita butuh constraint di setiap komponen ini. Cara membuat constraint-nya yaitu dengan cara sini diklik saja, kemudian kita tahan, kita drag ke atas. Kemudian yang samping sama ini terlihat ada kayak tanda panah yang keluar. Ini saya tahan, saya klik, saya tahan, saya tarik ke sini. Kemudian ini, ini. Nah, akan terlihat ada kayak tanda panah ini yang akan keluar setelah kita hubungkan ke pojok-pojoknya ini. Oke, setelah kita berhasil membuat constraint dari elemen text view ini akan terlihat bahwa yang tadi merah sudah berubah jadi kuning. Hanya warning, bukan error ya. Tadi kalau merah itu error, kalau kuning itu hanya sekedar warning aja. Kita biarin dulu saja, tidak apa-apa. Setelah kita buat text view 1 ini nama, kita perlu apa? Membuat yang namanya text input sebagai inputan nanti di aplikasi kita. Yaitu kita pilih text, kemudian ada di sini komponennya plain text. Yang tadi kita pakai text view, sekarang kita pakai plain text. Kita klik, kita drag saja ke sini. Nah, akan terbentuk lagi komponen input kita. Kita klik 2 kali. Di sini tadi kita hapus. Nah, kita paling atas ini. Pilihan yang harus kita isi di sini yang paling penting yaitu ini ID ini yang paling atas. Kita kasih nama input inp nama. Kita refactor. Kemudian teksnya kita kosongi saja. Oke. Nah, kemudian kita atur tata letaknya di aplikasi kita. Ini kita tarik ke atas. Ya, karena kita pakai constraint layout ya, kita perlu menarik garis-garis ini. Yang dimaksud dengan constraint layout ini adalah tata cara pengaturan penempatan komponen di dalam sebuah layout Android yang dimana setiap komponen ini relatif terhadap komponen yang lain. Jadi contohnya komponen nama ini terconstraint terhadap komponen parent-nya. Parent-nya itu apa? Parent-nya constraint layout. Nah, ini dengan cara kita narik garis. Nah, berarti nama ini relatif berada di sini, di posisi di sini terhadap constraint-nya, terhadap layout-nya, parent-nya. Kemudian yang ini kita tarik ke sini sehingga kita kasih tahu ke Android-nya bahwa komponen dengan ID enp nama ini memiliki constraint terhadap nama. Jadi posisinya relatif terhadap nama sebanyak 68. Nih, 68 dp. Ya. Nanti banyak sekali jenis-jenis layout yang ada di Android. Kita bisa lihat di sini. Di barat ada constraint, ada linear, ada frame, ada table, ada space. Secara default, aplikasi Android yang di-generate secara default ini menggunakan layout constraint. Karena layout constraint ini
adalah layout yang paling mudah dalam kita mengatur sebuah komponen di dalam aplikasi Android kita. Oke, kita pasang di sini. Selesai. Setelah nama, kita butuh komponen lain, alamat, nomor HP ya, alamat dan nomor HP. Ada dua inputan lagi yang kita perlu masukkan, yaitu alamat dan nomor HP. Kita buat sama lagi, kita bisa copy saja, Ctrl C, Ctrl V, akan keluar nama. Ini kita ubah teksnya jadi alamat. Dan ini kita juga bisa rubah lagi, tapi constraint-nya kita hapus dulu, klik kanan, delete constraint, kita tarik ke sini, sedangkan constraint di atasnya juga kita hapus. Ini constraint-nya pasang ke atasnya. Kita ratakan, kita atur biar bagus. Oke, terus namanya, INP-nya, ID-nya ini yang penting ya, jangan lupa ya, ID-nya kita perlu kasih ya, biar jelas. INP alamat. Oke, sudah selesai, kita punya isian nama dan alamat. Yang ketiga kita buat satu lagi, nomor HP ya. Kita copy paste bawahnya, ininya kita hapus, kita pasang ke atasnya constraint-nya. Ini tadi yang belum. Nah, ini terlihat ya, kalau kita pakai constraint layout, jadi setiap komponen ini akan berpengaruh dengan komponen yang lain. Contohnya, jika komponen alamat ini kan kita constraint ke nama. Jadi jika namanya kita rubah, otomatis yang semua komponen yang tertaut di komponen nama ini akan ikut berubah. Kita coba drag. Nah, kita terlihat akan berubah semua. Nah, inilah yang dimaksud dengan constraint layout. Ini juga ini. Nah, kita rubah saja di bawahnya. Ini kita ganti nomor HP. Oke, ID-nya jangan lupa. TV no HP. Kita refactor. Oke, kita perlu buat lagi inputnya. Kita hapus constraint-nya ini. Kita pasang ke sini. Pasang ke atasnya. Oke, kita sudah buat 3 inputan, nama, alamat, dan nomor HP. Kemudian kita perlu perhatikan di komponen tree ini, sininya masih error, ini ada merah-merahnya. Untuk memperbaikinya kita tinggal klik aja, tidak apa-apa. Klik 2 kali. Kliknya di sini di merah-merahnya ini diklik 2 kali. Nah, nanti akan keluar tab itu baru. Ini ada informasi bahwa touch target size too small, berarti ini kekecilan. Kita perlu memperbesar. Secara manual bisa, ini secara otomatis saja kita klik fix aja. Kita fix. Nah, oke. Dan lagi.
No speakable text present, ignore saja. Dan yang kedua ini juga kita ignore saja. Kita fix. Ini kita fix karena hubungannya sama nanti antar muka, kita fix saja. Sedangkan yang satunya ini hanya untuk optional saja, no speakable. No speakable itu biasanya digunakan untuk inputan yang dengan cara kita memasukkan inputan suara. Jadi kita tidak perlu mengetik ya, tapi dengan kita bicara saja nanti otomatis si perangkat mobile kita yang akan menerjemahkan suara kita ke dalam bentuk teks. Tapi ini kita tidak usah pakai, kita ignore saja. Oke, kita selesai. Kita jadi sudah kuning, tidak apa-apa. Ini kita ratakan, tidak apa-apa, biar lebih cantik. Oke, jadi rapi. Terus gimana? Kalau kalian masih ingin menghilangkan ini, apa namanya, segitiga ini, kita perlu memperbaikinya dengan cara klik tadi segitiga. Nah, ini kita lihat apa kan informasinya apa? Hard coded text. Hard coded text itu karena apa? Karena teks ini kita isi secara hardcode, alamat. Ini dianggap warning karena Android tidak merekomendasikan penggunaan secara hardcoded tersebut. Solusinya, kita perlu lihat ke code, kan? Ini ada 3 kan? Nomor HP, alamat, sama nama. Nah, untuk memperbaikinya kita klik, terus keluar nih gambar lampunya, kita klik. Nah, ini nanti pilih extract string source. Extract string source, kita klik alamat, resource alamat. Resource setnya ini nanti ke RCC main res. Kita biarin default. Kita oke. Nah, nanti akan terbentuk seperti ini, string alamat. Ini juga klik extract string resource. Oke, ini juga tiga-tiganya kita extract source semuanya. Oke. Kita coba lagi lihat di split tadi. Design masih ada 3 lagi. Oke. Setelah 3 komponen tadi sudah kita buat, sudah kita edit, kita pasang-pasangkan constraint-nya. Kita akan coba merun layout kita ini dengan cara kita langsung pilih saja run app. Nah, inilah kenapa kita harus pakai yang namanya IDE, karena semuanya serba otomatis. Kita tinggal run saja. Jika kita nggak pakai IDE, kita perlu manual compile, kita perlu manual run. Itu sangat menyusahkan kita sendiri. Kita tunggu proses compilingnya. Sampai selesai, ini lagi install. Kemudian udah launch succeeded ya, kita perlu lihat di sini. Oke, setelah kita pilih run tadi, terus keluar ini notifikasi
launch succeeded ini, kita bisa lihat di emulator kita akan keluar. Emulator HP kita, ini aplikasi kita telah jalan secara normal. Ini kita coba inputkan karakter, oke bisa, kemudian di alamat juga bisa, kemudian di nomor HP, oke juga bisa. Nah, tapi ini di nomor HP ini seharusnya yang bisa di entry atau karakter yang bisa dimasukkan ke input nomor HP harus berupa angka, bukan berupa karakter alfabet ya. Untuk itu kita perlu edit modifikasi input nomor HP ini menjadi inputan yang hanya menerima karakter number. Oke, kita kembali ke coding kita lagi. Kita jangan lupa dimatikan dulu biar tidak berat sistem kita, aplikasi kita. Kita matiin dulu. Di emulator sudah kembali ke dashboardnya, halaman depannya. Kita kembali ke codingan kita. Di inputan nomor HP ini kita hapus saja, tidak apa-apa. Kita hapus, kita buat lagi, tapi elemen yang kita pilih yaitu yang teks, yang number. Ini kita masukkan ke sini. Oke, jangan lupa kita pakai constraint ke atasnya. Kemudian ini constraint ke sampingnya. Oke. Nah, kita sudah jadi. Terus jangan lupa ID-nya kita isi input nomor HP. Kita refaktor. Selesai, kita coba lagi, kita run lagi. Kita tunggu Gradle-nya build install. Oke, launch succeeded. Kita lihat di sininya oke, jalan. Kita coba inputannya lagi. Input nama bener, alamat bener, nomor HP. Nah, ini nomor HP kita kasih karakter angka di sini. 085321. Oke. Nah, setelah ini kita buat satu buah tombol untuk apa? Untuk mengclear isian yang sudah kita isikan. Clear ini seperti tombol reset ya, yang gunanya untuk membatalkan semua isian di form kita. Oke, kita kembali ke codingan kita lagi. Jangan lupa di stop. Terus, oh ini ada merah-merah lagi, kita perbaiki, fix lagi, tidak apa-apa. Noise text present kita ignore saja. Nah, minimal ini ya, minimal warning aja ini, jangan sampai merah. Biar tidak bermasalah di device kita. Kita atur lagi biar rapi. Ini juga biar rapi, oke. Terus kita pasang tombol. Tombol itu berada di sini, palette button. Kita pilih button. Buttonnya kita pasang di bawah. Jangan lupa kasih constraint. Kemudian constraint. Jadi semua elemen itu pasti kita harus pasang constraint ya. Apapun itu ya, berupa ini text view, berupa input, berupa button, kita perlu pasang constraint. Nah, constraint-nya sudah kita pasang ke atasnya saja. Oh, ke atasnya sini aja. Nah, constraint-nya ke parent-nya constraint layout. Biar apa? Biar posisinya tepat di tengah. Nah, sudah kita ganti tulisan buttonnya jadi
tulisan clear. Oke. ID-nya bisa kita kasih nama button btn clear. Oke, kita refactor. Oke, selesai. Nah, terus gimana kita kasih logic biar button clear ini ketika diklik akan membersihkan semua inputan yang ada di 3 elemen ini. Yaitu kita kasih logic yang tadi yang saya sudah kasih tahu di awal tadi, bahwa semua logic itu berada di main activity Java ini. Nah, di sini sekarang kita main-main coding di kelas Java-nya. Oke, kita pertama kali kita space kosong dulu. Nih di kelas main activity ini ada fungsi namanya onCreate ini. Fungsi onCreate ini digunakan oleh aplikasi ketika aplikasi pertama kali dijalankan. Jadi ketika aplikasi pertama kali dijalankan, dia akan memanggil fungsi onCreate ini. Kalian sudah belajar Java, berarti sudah tahu keyword-keyword seperti package, import, public class ini, extend, sudah paham ya?